Halo, selamat siang semuanya. Ya. Kenapa? Coba lanjutkan yang lain. Oke, bentar ya. Silakan siapkan terlebih dahulu. Berdiri siap. Ucapkan salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Silakan sekarang pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah, apa lagi? Bajunya sudah rapi semua? Ya. Coba dicek dulu ya. Bajunya merasa masih di luar dengan rata. Dasinya gunakan dengan baik. Oleh. Lexi. Bajuku ya, masukkan dulu. Bajunya rapikan dulu. Bajunya dulu. Dasi datang, mana Dasi? Bilang Bu, soal apa tadi? Yang ada dipakai dengan rapi ya. Ya Bu. Ada nasi merah normal. Cewek. Masih. Abri. Datang Bu Yin. Emang mungkin saya emang merah kok Bu. Udah tahu apa Biar yang mudah udah prinsip. boleh bisa merah ya. Ya. Cewek ya. Ada merah-merah sedikit kalau listrik ada. Cowok ada apa sih? Kalau ada sampah di lacinya dibuang aja ke tempat sampah. Jangan mengundang penyakit ya. Sampah apalagi sampah basah dalam laci itu nanti jadi sarang nyamuk. Ada sampah ya? Dibuang kalau di sekitarnya ada sampah itu. Ya? Ada sampah dibuang ya. Bu bawa sampah Bu. Ini siapa yang duduk sini? Iya, mau ya. Dari depan, ayo. Nanti tahu, mana Bu ranting Bu, nanti nggak jatuh Bu. Yang tiket apa tulisnya dihapus dulu apa tulisnya? Aku ya. Ini ya Bre, emang harus lagi katanya. Iya Bu, emang harus keluar Bu. Itu kan nggak ada waktunya punyamu. Nanti masukin cari ada waktu seperti punya ini. Ya memang keluar kalau ada konseknya. Kita ada dulu kita nggak tahu bajunya ada topi. Masukin bajunya. Oke, sambil. Kenapa? Jangan tidak wajib. Ajaken, Bapak, Abi, Ian. Ajaken, Opa, Ian, Opa. Orangnya ini tak ini ya. Orang yang sama. Masih 4 orang yang tidak hadir ya. Angelken, Karista, Nopal, dan Fabian. Oke. Nah itu dia. Nah selanjutnya, ini katanya dia sebutnya ya. Kamu tahu kapal laut? Tahu. Pernah naik nggak? Nah, pernah ya. Semoga nanti suatu saat bisa naik. Buang air kalau mau keluar. Kadang-kadang saya kuliah atau mungkin ke Tamasya ya, jalan-jalan. Kapal laut.
Ya, ini Gabus. gabus atau styrofoam. Dan ini ada air ya, air dalam wadah. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang terjadi kalau styrofoamnya dimasukkan ke situ? Mengapung itu posisinya di mana? Di atas. Air. Di atas air. Bukan air. Kalau misalkan besinya yang Tenggelam. Oke, kita coba ya. Yakin? Yakin. Kita main styrofoam dulu. Benar. Mengapung. Ternyata hasilnya mengapung. Benar mengapung ya. Sekarang ini Tenggelam. Ternyata tenggelam. Tadi Ibu, apa yang menyusun styrofoam ini? Bahan apa yang menyusun styrofoam ini? Elastis. Plastik. Elastis. Plastik. Bahan elastis kan nih? Kalau ditarik emang Enggak. bisa. Plastik. Bahan apa? Plastik. Bahan kapas. Bahan Ada ringan. kimia-kimianya Bu. Bahan ini. Ya bahan styrofoam itulah. Artinya kan di dalam ini sama-sama dia berupa gabus semua. Sampai Ya. partikel partikelnya itu juga Gabus. gabus atau styrofoam itu. Ya. Ya. Sedangkan kalau ini berarti Besi. penyusunnya adalah Besi. besi. Ya, semuanya besi. Gitu ya. Ya. Nah, barangnya ini adalah gagang pintu. Nah, penyusun gagang pintu ini adalah berupa bahan Besi. besi. Ternyata kalau besi dimasukkan ke dalam air dia Tenggelam. Sedangkan kalau styrofoam Mengapung. berarti ada beberapa sifat benda dari situ kan. Ada karakteristik benda sehingga bisa kamu katakan dia Berbeda sifat. Dan Dan tenggelam. tenggelam. ya. Selain itu kira-kira ada apa lagi? Ya pas selam Bu ada enggak tenggelam. Dan juga ke dasar laut Bu. Kapal selam. Berarti ada peristiwa berada di permukaan, berada di dasar dan juga ada di Tengah. Nah, kalau di tengah itu biasa disebut dengan apa? Kapal penyelam. Apa? Kapal selam. Kapal. Kapal selam. Apa? Kapal. Disebut dengan apa kalau posisinya di bagian sini? Tidak sampai dasar, tidak juga sampai permukaan. Udara. Apa? Masa lupa? Itu kan pelajaran dulu. Atau kamu SMP kan ada tuh? Apa? Menerap. Ya. Oh iya. Masa lupa? Ada posisinya itu di permukaan, yaitu terapung, Iya. di tengah melayang dan Tenggelam. tenggelam. Nah, itu dia. Jadi ada perbedaan posisi ya tadi ya. Ada kedua benda yang ada di tadi. Seperti itu. Nah, berikutnya ini ada bacaan. Ya. Namun sebelum ke bacaan, Ibu mau menginformasikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita lakukan dan tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja. Ya. Jadi hari ini ya kalian akan belajar ya. Nah, harapannya setelah pembelajaran hari ini kalian itu bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi kamu itu diharapkan bisa menjelaskan bunyi hukum Archimedes dengan benar. Ya, secara pembelajaran kamu bisa menjelaskan bunyi hukum Archimedes. Pernah dengar nggak Archimedes gitu? Pernah. Hukum Archimedes. Pernah nggak dengar? Pernah. Jadi bisa menjelaskan bunyi dari hukum Archimedes. Kemudian selain kamu bisa menjelaskan, kamu bisa menerapkan juga, menerapkan prinsip Archimedes itu dengan benar. Penerapannya itu tadi kan contohnya kalau kamu ada kasus kapal laut. Kapal laut ya? Ya. Kan tahu kapal laut kan? Tahu. Ternyata itu merupakan salah satu penerapan dari prinsip hukum Archimedes. Ya, jadi itu kamu bisa menjelaskan. Selain itu menerapkannya juga, menerapkan hukum Archimedes itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata banyak yang bisa diterapkan dari hukum itu. Kemudian kamu juga bisa merancang. Nah, ini dia poin pentingnya. Merancang kapal selam. Ya, merancang kapal selam. Jadi kapal selam itu apakah dia selalu berada di dalam air? Tidak. Tapi kadang dia bisa Di atas. Permukaan air. Permukaan air. kemudian Bisa laut. Dalam Bisa melayang. air. jadi bisa berubah posisi ya. Bisa. Kenapa Sally ke bawah ke depan? Si. Apa yang terjadi dengan kamu kok bisa ke bawah? Hah? Kenapa Sally? Perhatikan ya Sally ya. Jadi bisa merancang, selain merancang. Kalau merancang itu kan artinya
presentasinya berkaitan bagaimana kamu membuatnya, termasuk prinsip kerjanya bagaimana. Gitu. Selain itu, setelah mempresentasikan, ya, kamu bisa menyajikan laporan hasil kamu membuat kapal selam tersebut. Jadi ada laporannya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita ini dibagi menjadi 2 pertanyaan untuk mencapai semua tujuan tadi ya. Ada kamu menjalankan informasi medis, kemudian menerapkannya, kemudian kamu merancang kapal selam, membuat kapal selam, mempresentasikan kapal selam itu, serta menyajikan laporan. Jadi kegiatan itu, kenapa sih Seli? Kenapa? Ya, jadi kamu akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Pertemuannya hari ini, kemudian nanti dilanjutkan kamu akan melakukan membuat kapal selamnya itu di rumah. Dan kemudian minggu depannya hasil produk kapal selam itu yang kamu buat itu akan dibawa ke sekolah dan dipresentasikan. Termasuk kamu menyajikan juga laporannya. Jadi kegiatannya akan dilakukan selama 2 kali pertemuan, hari ini dan minggu depan. Jadi minggu depan itu kamu membawa produk kapal selam itu ke dalam ruang kelas ini sudah jadi kapal selamnya. Pakai apa buat kapalnya nanti akan dicari tahu. Ya. Sampai di situ ada bertanya kan? Jadi nanti ibu akan melakukan beberapa penilaian. Ya. Jadi penilaiannya itu ada 3 aspek. Penilaiannya ada 3 aspek, mencakup aspek pengetahuan, kemudian mencakup juga aspek sikap dan keterampilan. 3 ya. Nah, aspek pengetahuan itu nanti akan ibu nilai dari tes tertulis. Jadi kamu akan mengerjakan soal esai. Itu di pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian untuk yang sikap, ibu akan menilai melakukan observasi. Artinya ketika kamu berada dalam kelas ini, ya, ibu akan melihat sikapnya dan akan ibu catat. Itu namanya ibu menggunakan teknik observasi untuk menilai. Nah, apa-apa aspek yang dinilai? Antaranya ada kerjasama, kedisiplinan, dan seterusnya. Kemudian adalah dari aspek keterampilan. Tadi kan kamu diminta apa? Membuat kapal selam. Ya, diminta untuk membuat kapal selam ya. Jadi dari segi keterampilan ini nanti kamu akan ibu nilai dengan cara tes unjuk kerja. Ya. Jadi ketika kamu membuat kapal itu, kamu kan nanti melakukan pekerjaan. Itu namanya unjuk kerja. Nah, di situ ibu akan menilai. Jadi penilaian itu dilihat dari hasilnya juga, hasil produknya, kan itu kan penampilan. Kemudian dilihat juga dari prosesnya, karena kamu nanti akan membuat apa tadi? Laporan ya? Ya. Laporan kamu ketika membuat kapal selamnya kan? Jadi dari laporan itu kan nanti bisa lihat juga tampilannya. Itu namanya tes unjuk kerja, nanti akan dinilai. Jadi semuanya itu dinilai 3 aspek itu, gitu ya. Nah, ada yang bertanya dulu nggak sampai situ? Nah, informasinya dulu. Membuat kapal selamnya dari apa? Nah, membuat kapal selamnya dari apa? Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Sebelumnya, ini ibu ada tes. Ya. Ibu ada tes ya. Tolong kamu sebelumnya duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya minggu lalu. Silakan duduk per kelompok.
Kita pindah ke sebelah sini. Nanti ibu lewat sini. Jadi jangan terlalu mepet. Ibu ada ruang gerak. Mepet cari geraknya. Oke, sekarang ini ada tes. Ya. Coba salah satu orang baca dulu tes ini. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Yang lain coba. Selain orang-orang ini. Oke, boleh sekali ya, isi. Nyari kursi. Nyari musik. Ya, silakan dibaca. Kapal selam adalah salah satu jenis kapal yang dioperasikan di kedalaman laut. Umumnya kapal selam digunakan untuk melakukan pemantauan secara rahasia dari dasar laut. Kapal selam pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur asal Belanda bernama Cornelis de Koksgaarder pada 1620. Saat pertama kali dikenalkan kapal selam memiliki bentuk menyerupai telur dengan bahan dasar kayu. Hal yang cukup unik coba diterapkan oleh sang insinyur ketika pertama kali membuat kapal selam agar tahan air, yakni dengan cara melapisi bagian luar kapal selam dengan menggunakan kulit dan lilin. Percobaan tersebut membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Meskipun masih bersifat kapal ini mampu bertahan dalam. Dulu. Ada main HP? Lihat, kamu ibu rekam semua aktivitas kamu nampak dari situ ya. Ibu melihat juga dari video itu loh. Termasuk kemarin kayak yang jalan-jalan, yang apa di luar aktivitas, yang melakukan aktivitas tidak sesuai semestinya, itu terekam tuh di kamera tuh. Jadi ibu melihat di situ juga ya. Kita ada di main HP, sekarang simpan HP-nya. Cara sibuk yang lain. Semuanya mendengarkan apa yang dibaca oleh Lucy ya. Ah, ini kan informasi juga untuk kamu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Silakan dilanjutkan. Kapal ini mampu bertahan dalam kurun waktu 3 jam. KRI Nanggala 402 merupakan salah satu kapal selam milik TNI AL. Kapal selam ini tenggelam di perairan Bali pada Rabu 21 April 2021 bersama 53 awak. Sebelum dinyatakan tenggelam, Nanggala 402 tempat dinyatakan hilang kontak dalam kurung seblok pada Rabu dini hari saat itu. KRI Nanggala 402 tengah mengikuti latihan penembakan rudal C-802 dan torpedo kepala perang dengan sasarannya adalah salah satu KRI. Kepala Staf TNI Angkatan Laut TKS AL Laksamana Yudo Margono mengatakan latihan tersebut merupakan bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI AL. Pukul 2.30 adalah waktu dilaksanakan isyarat terbit atau dimulai latihan. 1 jam kemudian KRI Nanggala 402 meminta izin untuk menyelam periskopi depth pada kedalaman 13 meter sekaligus persiapan untuk menembak torpedo. Sesuai prosedur, kapal selam akan didampingi searider penjejak dalam setiap penembak pukul 3. Namun pada waktu yang telah ditentukan kapal selam tersebut tak kunjung timbul atau muncul di permukaan. Udah? Ya. Nah, dari teks yang dibaca oleh Lucy tadi dan berikut ini ada gambar. Ya. Coba kamu perhatikan gambar apa ini? Gambar apa ini? Ya. Tadi dari cerita yang dibacakan oleh Lucy itu kapal selam juga ya? Ya. Apa tadi itu? Nah, yang di Nanggala 402 adalah kapal selam milik TNI Angkatan Laut yang tenggelam kapan? 2021. Ya, jadi
Oksigen. Ada baling-baling. Adakah baling-balingnya kali ini? Ada. Yang ini nggak baling-balingnya? Kipas ya. Kipas. Nah itu pendapat kamu ya. Berarti dari pendapat kamu kapal selam itu memiliki prinsip kerja, dia bisa tenggelam, terapung dan melayang karena ada bagian-bagian tertentu tadi yang sudah disebutkan. Ada baling-baling, katanya ada kipas, ada ruang khusus untuk simpan oksigen, ada pemberat, ya, ada gas. Ada seperti itu. sedikit, ya. Nah, Ada apakah sedikit, ya. sudah benar jawaban kamu itu? Belum. Benar, tapi Ada yang tidak benar. Mungkin benar, mungkin ada yang salah. Ada juga mungkin dia belum lengkap. Nah, untuk mencari lebih detailnya, maka kamu akan melakukan kegiatan mencari informasi mengenai kapal selam tersebut. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, kamu akan mencari informasinya hari ini, termasuk kamu membutuhkan alat dan bahan untuk membuat kapal selam, kemudian menjadwalkannya, kemudian melanjutkannya kerja di rumah, ya, membuatnya di rumah dan dibawa kembali ke sekolah ini minggu depan sesuai dengan jadwal sepakati. seperti yang tadi ya. Oke, berikutnya ini adalah LKPD kelompok kalian. Ya, LKPD lembar kerja peserta didik ibu bagikan dulu. Oke. Bisa dilihat di situ? Bisa. Ya, di situ ada apa saja di situ? Coba dilihat LKPD-nya. Oh, pertama kali tulis dulu nama anggota kelompoknya ya. Ya. Tulis dulu. Tulis dulu nama anggota kelompoknya di situ. Ya, ditulis dulu. Udah Bu, capek. Oke, sudah? Nah, selanjutnya baca dulu di situ. Itu kan ada petunjuk apa saja dituliskan itu. Siapa mau baca? Saya. Oke, boleh silakan Sally. Saya. Di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Yang bagian pertama penentuan proyek, materinya hukum Archimedes. Tujuannya membuat kapal selam sederhana. Bagian B mendesain rencana proyek, yaitu terdiri dari alat dan bahan, langkah kerja. C menyusun jadwal. Bagiannya ada kegiatan, rincian kegiatan, terus waktu. Bagian D monitoring. Yang pertama, berdasarkan proyek yang telah Anda buat, tulislah apakah yang menjadi kendala bagi kelompok Anda dalam penyelesaian proyek. Yang ke E menguji hasil. Itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah proses perubahan kapal selam sederhana menjadi pengapung, melayang, tenggelam? Yang kedua, apa fungsi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, jelaskan bunyi hukum Archimedes. Yang keempat, tuliskan persamaan hukum Archimedes. Yang kelima, buatlah kesimpulan akhir dari proyek yang sudah ada. Yang bagian terakhir yaitu ada evaluasi. Ini juga terdiri dari satu pertanyaan yang adalah bagaimanakah hasil proyek yang telah Anda buat? Buatlah analisisnya. Oke. Nah, oke, tadi itu dia seperti yang disampaikan dibacakan oleh Sally, itu yang ada di LKPD. Jadi setelah ini kamu cukup mengerjakan yang bagian B dan C, yaitu kamu mencari referensi info tentang alat dan bahan serta cara kerja yang diperlukan untuk membuat kapal selam tadi. Kemudian kamu menyusun jadwal kegiatan kamu, misalnya hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, selanjutnya mau ngapain. Paham tidak? Paham. Untuk pekerjaan itu kamu boleh bekerja dalam kelas ini, boleh juga keluar. Karena mungkin kamu perlu akses internet ya. Kamu boleh cari di titik-titik yang
Sibuk. Oh, ininya nggak cukup. Berapa deh? Jadi kalau nggak cukup, boleh pakai kertas ya, nanti kertasnya akan dibuka.
sudah jadi ambil gabus jadi gabus ya. Udah selesai kan? Udah selesai semuanya? Sudah. Ya, udah dapat alat tembang yang diperlukan ya? Sudah. Alat kerjanya juga sudah? Sudah. Kalian mau kerja apa gitu? Sudah. Coba ibu minta perwakilan salah satu kelompok ya. Siapa mau coba? Saya. Oke, boleh sini bacakan hasil kerja kelompokmu. Baik, selamat pagi semuanya. Ya. Baik, selamat siang semuanya. Siap. Baiklah, saya akan membaca hasil kerja kelompok ini. Saya akan membaca hasil kerja kelompok ini. B. Mendesain rencana proyek. Ada alat dan bahan dengan langkah kerja. Alat dan bahan: 1. Botol plastik air mineral. 2. Pemberat batang besi kayu, batu, dan sebagainya. 3. Tali rafia atau tali karet, bisa juga pakai benang wol dan sebagainya. 4. Selang elastis atau selang karet. 5. Balon. 6. Pompa kecil. 7. Pisau kecil atau cutter. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, siapkan bahan-bahan yang di atas. 2. Jika sudah siap, maka kita akan melubangi botol air mineral dengan menggunakan cutter atau pisau kecil. 3. Setelah itu kita sambungkan pipa elastis atau pipa karet dengan balon dan ikatan balon dan pipa tersebut dan tutupi dengan selotip hitam. 4. Setelah itu tempelkan besi sebagai pemberat pada lubang botol lalu ikat dengan besi tersebut. 5. Balon yang sudah terikat dengan besi diletakkan di dalam botol, lalu selang botol yang diikat dengan menggunakan benang atau selotip besar. 6. Setelah semuanya selesai, cobalah letakkan ke dalam air untuk mengetahui gaya angkat lebih besar atau lebih kecil dari berat besi. Jika gaya berat besi lebih besar daripada gaya angkat pada air, maka ubahlah besi tersebut dengan besi yang memiliki berat kecil dan cobalah kembali. Untuk yang poin C, menyusun jadwal. Di sini kami sudah menyusun jadwalnya. Untuk jadwal kegiatan proyek pembuatan kapal selam sederhana yang akan kami buat, yaitu pertama ada kegiatan, rincian kegiatan dan waktu. Untuk Kamis, tanggal 8 bulan 9 2022, kegiatannya mengumpulkan alat dan bahan. Untuk rincian kegiatannya, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kapal selam sederhana. Hari Jumat, tanggal 9 bulan 9 2022, itu kami kegiatannya membuat kapal selam sederhana. Oke, nah dari punya kelompokmu tadi, apakah kamu menggunakan lem? Tidak. Tadi? Tidak. Yakin puan enggak? Ketika kamu, itu ada bagian yang dilubangi tidak? Ada. Ada bagian yang dilubangi, jadi menyatukannya pakai apa? Nah, pakai apa? Ada dilubangi nggak tadi botolnya? Kami ada, Bu. Nah, Tidak mau diikat. Nanti diikat pakai tali rafia, soalnya kan di situ terdapat bahan tali rafia. Ya. diikat aja. Ya. Yakin itu sudah bisa nanti? Nanti kami itu coba mengujinya lagi, Bu. Oke. Selamat siang teman-teman. Siap. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami atau hasil proyek kami yang akan kami kerjakan atau kami buat. Yang B, mendesain rencana proyek, alat dan bahan dan langkah kerja. 1. Alat dan bahan: botol bekas, karet, kipas, kawat, lem, stik, gabus, pipet, tutup botol, cutter atau gunting, paku, dan 12 tang. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan, lubangkan tutup botolnya menggunakan paku. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi harapannya nanti
tagihannya. Ya, tagihan yang diminta nanti akan dikumpulkan. Ya, oke. Tagihan yang diminta itu, ya, kamu kan melanjutkan kerjanya cuma ya. Jadi ada beberapa tagihan yang diminta. Yang pertama itu adalah video tahapan pembuatan kapal selam sederhananya. Jadi ketika kamu buatnya itu jangan lupa didokumentasikan, termasuk alat dan bahannya. Setiap tahap
Berdoa